tangan Portia. Wow, satu hero high ground defense juga yang dimana ketika EVOslings berada di daerah yang menyulitkan dirinya atau mungkin daerah tertekan dan struggling, dari si Portia bisa membantu banget untuk mendefense dari sisi high grounds-nya teman-teman dari EVOslings. Ya, apalagi memang adanya Edith, adanya Valentina juga yang nantinya bisa bakal ngebantu untuk cover si Portia. Kayak frontliner dari Onyx Zenith maupun kayak high ground, let's say Clint. Dia harus benar-benar berhati-hati banget sih. Karena kalau sampai dari EVOS, maka ini bakal jadi bencana bagi EVOS. Tapi itulah dia ya, kita bakal melihat aja karena kita langsung... Lord Pit kali. Ya, ini yang harus mereka lakukan sih. Karena kalau sampai terlalu terburu-buru, Onyx Zenith itu memang cepat banget untuk tipikal kayak hit and run. Apalagi dapatin momentum kayak udah dapat point kill terus mundur gitu. Nah kayak sekarang nih, Tyrant Revenge connect ke arah Violet, tapi masih ada Earth Splatter menuju ke arah Mei. Tadi masih ditahan, Feather Airstrike dihajar ke arah depan sana. Alin, satu tetes doang setengah darah. Dia pun langsung mencoba untuk recall terlebih dahulu dan harusnya ini momen sih bagi EVOslings untuk mencoba bait ya ke arah Lordnya supaya Onyx Zenith pun langsung datang untuk di-invite. Tapi terlihat dari Mei udah tahu dia maju ke depan dengan possible. Tyrant Revenge digagalkan sama Lord karena dia langsung lompat ke atas, tapi Caramel masih menggunakan Throne Rose-nya untuk sedikit mundur ke arah belakang sana. Padahal dengan overthrow mencongkel seorang Clar, tapi talnya di sini udah terlalu bonyok, terbakar dan bahkan harus bisa ditumbangkan. Ditukarkan sama seorang Mei. Romer ditukar Romer, walaupun crunchy di sini udah sustain banget. Violet sendirian bertahan lawan 3 hero sekaligus dan dia pun harus bisa ditumbangkan. Oke, apakah ini menjadi momen untuk Onyx Zenith mendapatkan Lord-nya kembali? Dan apalagi ini adalah Lord Evolve, dimana kalau nanti Onyx Zenith bermain dengan pas Lord, maka Lord-nya bakal tebal banget. Yes, benar banget. Lord yang sudah berevolusi juga dan kita bisa lihat dari sisi quantity Onyx Zenith berada dengan 4 pemainnya. EVOslings hanya 3 pemain, tapi Pika beranikan dirinya untuk maju ke depan dan langsung dibungkam begitu saja nyawanya oleh seorang Clar. Killings berhasil diamankan. It will be disaster karena Caramel tersisa sendirian dan Lord ya berhasil diamankan begitu saja oleh anak-anak dari Onyx Zenith, Kolius. Yap. Caramel sendirian. Sisa 6 detik lagi untuk tal hidup dan base-nya terbuka lebar. Dari Onyx Zenith pun langsung masuk fokus ke arah base, tapi ada Phantom Execution, Tauros dikeluarkan. Walaupun base-nya sudah langsung dipukul begitu saja dan yes, kemenangan game yang pertama untuk Onyx Zenith. Wow. Masa iya ya kan sekelas EVOslings kayak misalnya nggak punya preparation, ya kan pastinya mereka udah mulai ada preparation yang bakal dikeluarkan di game yang kedua. Implementasi hero-hero dari kedua belah tim karena menurut Cipi 40% dari sisi pemain hero dan 60% itu adalah implementasi. Bukan tugas ya, yaitu menahan damage yang ada. Oh my god, itu Guardians of Bulwark yang baik banget langsung menahan semua toren memori. Phantom Execution masih dikonekin, masih dihajar juga dengan Pancaret Art Splatter dengan flicker ke arah depan sana, malah 2 hero yang connect dan dia pun langsung dapatkan 2 hero. Bahkan Clarnya juga tumbang bersamaan juga dengan Alin. Turret innernya di area top lane pun berhasil dihancurkan. Tapi langsung mereka menuju ke area Lord dan Lipi pun menggunakan diversionnya kembali untuk megang rumput supaya kalau Ruby datang ketahuan di mana dia. Wow, play game dari teman-teman EVOslings, mereka gak mau kehilangan opportunity. Mereka langsung poking ke area Lord yang pertama kali ini. Layaknya game yang pertama dilakukan oleh Onyx Zenith, EVOslings pun melakukan implement pergerakan dari 3 hero sekaligus dari Onyx Zenith ini. Dan bahkan kita bisa lihat dari sisi item initiation-nya, dari sisi Caramel, tapi sebelumnya kita bisa lihat juga Clar diberikan surprise attack dari orang EVOslings. Satu hero, which is Clar yang harus tumbang kali ini dari anak-anak Onyx Zenith, Kolius. Ini benar-benar Clar yang di depan langsung dipunish, apalagi Lord ya. Walaupun belum enhance, tapi Atlas ini bakal membantu teman-teman dari EVOS menghancurkan turret-turretnya Onyx Zenith nih. Karena mereka sekarang bergerak menuju ke inner middle turret yang tidak dilindungi sama sekali. Karena mereka harus berfokus ke area Lord, mereka bergerak lagi ke inner bottom turret. Wow. Lord yang belum ter-enhance mampu membuka perubahan besar bagi EVOslings karena perlahan tapi pasti satu persatu outer turret yang tersisa berhasil mereka hancurkan. Misalkan inner bitter turret saja sejauh ini Onyx Zenith masih bisa melakukan defense mechanism yang bagus terhadap inner turret ya. Tapi kali ini nominal place di follow up di cancel dengan 1-2. I'm offline aja dibuka begitu saja oleh seorang Ruby membuat EVOslings mereka prefer untuk reset mundur dan masih ingin melakukan ekspansi dan bahkan mereka melakukan kembali lagi nih hadir di Land of Down. Terlihat dari Evo saat ini sih lebih megang rumput di dekat area Lord ya. Ini yang bakal membuat sedikit keuntungan bagi EVOS jika mereka mau start. Tapi baiting sudah mulai dilakukan oleh teman-teman EVOslings. Onyx Zenith pun tahu EVOS lagi nge-Lord. Rajin teman-teman juga dapat tapi dispersion rotation ke arah Alin yang langsung setengah darah. Dia harus menjaga jaraknya kembali. Sedangkan Clar beserta Gami masih bersembunyi di area Ruby.
rumputan sana. Tapi Diversion, dia mencoba untuk melakukan teleport rame-rame. Di belakangin semua teman dari Onyx Zenith. Bahkan sampai langsung diajar habis-habisan. Dari Crunchy langsung diajar ke nomor 16 dan akhirnya Crunchy pun tumbang. Pika menunjukkan double kill-nya. Di game yang pertama tadi dia bermain kurang baik, tapi di game yang kedua ini benar-benar menggila dari seorang Pika. Benar-benar diversion yang baik banget untuk seorang Lipi. Kami langsung diajar dengan Fatal Execution dan bahkan langsung tumbang. Wipeout didapatkan oleh EvoSlings dan kali ini game yang kedua dimenangkan oleh EvoSlings. EvoSlings berhasil menyamakan kedudukan mereka. Dan di kolom komentarnya Woma Star League season yang keempat, pokoknya wajib. Dan yap, kita lihat Aiman yang menjadi last. Oh ternyata Kimi Hime juga sekarang bilang, sekarang udah ada turnamen cewek ya. Udah dong. Yap, apalagi udah season 4 nih Kimi Hime. Siapa tahu season 5 Kimi Hime mau jadi player ya Mobile Legends ya, kita tunggu. Mungkin mengarah ke arah Thunderbelt kah itu? Atau Bisa jadi ya? Bisa jadi dia ngarah ke Thunderbelt juga supaya dia lebih tebel lagi, dan apalagi ada true damage kan dari Thunderbelt yang bakal membantu dirinya kembali sih. Makanya kita bakal langsung lihat aja, karena dari Tale pun pelan-pelan mencoba untuk open map terlebih dahulu nih. Kayak ada freezing trap, pelan-pelan dihancurkan supaya nanti gak ada yang kejebak dari teman-teman EVOS. Tapi Crunchy, dia udah mulai sadar. EvoSlings lagi nge-set up Lord yang pertama nih. Crunchy langsung kita untuk putar-putar. Mei-nya pun langsung sedikit maju ke depan, tapi Tal dengan tahanan revenge. Connect ke arah satu hero. Belum bisa ditahan kanan tadi, langsung diajarkan oleh Baptism. Digagalkan lagi tahanan revenge dan bahkan langsung dibikin lompat dengan Earth Splitter yang baik banget 3 hero. Tapi ternyata Mei-nya di sana ditumbangkan oleh seorang Violet. Lipi ditukarkan nyawanya oleh seorang Clark. Karamel masih coba pukul ke arah Clark dan Clark pun akhirnya tumbang. Sedangkan Pika berhasil mendapatkan double kill-nya beserta juga dengan Violet. Hanya tersisa Alin sendirian yang mau tidak mau tidak akan bisa mengkontes karena ada Violet yang zoning out. Yes. Benar sekali, Karamel dan Pika kali ini memfokuskan peluang mereka untuk mengambil karya Lords yang pertama. Alin pun jadi mencoba untuk mendinai pergerakan dari wave mini yang terjadi, Kolius. Ini benar-benar menjadi poin kerugian juga karena goldnya semakin menjauh lagi dipimpin sama EvoSlings. Walaupun dari Onyx Zenith kali ini bermain dengan metode kura-kuranya karena dia tahu ini ada Lord yang bakal datang. Apalagi Alin di sini Feather Edge Bracket harus benar-benar on point untuk bisa menghabisi minion yang datang nih. Kalau enggak, maka EVOS bisa kayak berhasil tuh mendapatkan base turret yang dimiliki oleh Onyx Zenith. Benar banget, bahkan kali ini pun Lord yang belum enhance membuka perubahan besar bagi EvoSlings karena satu persatu outer turret yang ada dari Onyx Zenith diambil begitu saja. Lordnya kali ini berada di area top lane, melenggang-lenggong di follow dengan ada 3 hero dari teman-teman EvoSlings. Udah mulai gebukin aja ke area inner bitter turret yang ada di area top lane. Sejauh ini inner turret yang ada di area top lane berhasil diamankan, Lordnya berhasil dibungkam. Wave minion penunjang pergerakan dari EvoSlings pun kembali merenggut inner turret yang ada di area mid lane. Yap, tapi Feather Edge Bracket belum mulai di pop up. Tale pun mencoba untuk masuk ke arah belakang sana, bahkan Alinnya tumbang. Langsung diajar bahkan karena berhasil mendapatkan poin kill. Clara juga ditembak sama Pika, membuat dia langsung jatuh hati, bahkan ter-take down di Land of Doubt. Dan kita lihat di sini Mei-nya juga harus tumbang, double kill dari seorang Pika. Bisa terbuka lebar, minion sudah mulai datang dari area mid lane dan kita lihat dari Gami, dia berusaha untuk berdoa dulu, memanggil biar kupanya kembali hadir, tapi sayang sekali base-nya langsung dihancurkan dan sepertinya kemenangan game yang ketiga untuk EvoSlings. Congratulations untuk EVOS dan